Manis buah duku, kalau jatuh jangan dipikat. Sungguh banyak manfaat buku jadikan kita manusia bijak. Salam sejahtera, salam kedai suara. Saya juga Ustaz Leslie mengawasi amanah ST Lokoton dalam pemilihan calon tokoh nilam bagi daerah Kedah tahun 2021. Kali ini saya akan mengulas 5 buah buku. Novel Rindu Ibu adalah antaranya. Novel ini menghimpunkan antologi puisi kanak-kanak hingga menjelang remaja, hasil tulisan seorang sastrawan negara kita yang terkenal yaitu E. Samad Said pada kali pertama. Diterbitkan bersama ITBM Kuala Lumpur dan Wira Bukit Warisan Seni Bangsa. Saya berminat untuk membuat resensi novel ini bukan sahaja karena ianya karya sastrawan negara, tetapi ia juga begitu indah, mudah dipahami, dan dekat dengan anak-anak hingga menjelang remaja. Susunan tema teratur. Sebagai contoh, puisi dimulai dengan puisi yang bertajuk jam, abjad, cermin, huruf, dan banyak lagi. Seiring pertumbuhan kanak-kanak seperti dalam puisi yang bertajuk membas serja, sibuk kereta, bisik semu, dan sebagainya, sehinggalah ke tingkat yang lebih bersesuaian dengan remaja, yaitu jalan perang, dunia damai, dan banyak lagi. Saya berpendapat dewasa kini kanak-kanak semakin sukar untuk menjalani karya seperti puisi. Namun hakikatnya kanak-kanak harus dibedakan dengan karya sedemikian karena ianya dapat memberi banyak manfaat kepada jiwa kanak-kanak kini, bahkan dapat memelihara warisan seni bangsa. Seterusnya adalah buku yang bertajuk Louis Braille, dipersembahkan dalam bentuk komik fiction science dan diterbitkan oleh penerbitan Pelangi Sendirian Berhad. Buku ini mengisahkan seorang tokoh yang buta. Beliau adalah Louis Braille. Pada usianya 3 tahun, beliau telah buta akibat leka bermain dengan alat menunduk ayahnya. Walaupun buta, beliau tidak berputus asa dan cepat menyesuaikan diri dengan keadaan barunya itu. Pada mulanya, beliau bersekolah di sekolah biasa. Namun, karena beliau tidak boleh membaca, Federico Pelui membantu beliau bersekolah di The Royal Institute for Blind Youth di Paris. Di sana, beliau mempunyai semangat belajar yang kuat, namun semangatnya turun karena banyak masalah dengan sistem bacaan tersebut. Beliau pun mencari cara untuk membetulkan kaidah itu, karena bagi beliau kaidah itu sangatlah susah. Dia pun berusaha untuk mencari cara membuat kaidah baru. Setelah 3 tahun berusaha, akhirnya beliau berjaya dan mencipta satu kaidah yang dipanggil kaidah 6 titik. Dan kaidah ini juga mewakili 26 abjad Rumi. Karena terlalu komited dengan kerja penyelidikannya, beliau telah menjejaskan kesehatannya. Beliau meninggal dunia pada usia 43 tahun akibat penyakit TB. Teladan yang dapat dicontohi daripada tokoh ini adalah walau kita haruslah mempunyai usaha yang kuat untuk mencapai cita-cita. Selain itu, walaupun kita memiliki keterbatasan, kita juga haruslah sentiasa berusaha karena keterbatasan tersebut bukanlah menjadi penghalang untuk kita terus berkarya. Seterusnya adalah buku yang bertajuk Who Nelson Mandela. Buku ini diterbitkan oleh penerbitan Pelangi Sendirian Berhad. Buku ini mengisahkan seorang tokoh yang bernama Nelson Mandela. Pada mulanya nama Nelson Mandela adalah Rolilala yang bermaksud pengacau. Namun karena namanya sukar untuk disebut, nama beliau diganti menjadi Nelson Mandela. Sewaktu di sekolah menengah, beliau telah mengalami diskriminasi terhadap orang kulit hitam. Beliau pun memperjuangkan dirinya bagi orang kulit hitam. Sewaktu berjuang, beliau telah ditangkap dan dihukum penjara seumur hidup. Walaupun di penjara, beliau mendapat banyak anugerah. Setelah 25 tahun di penjara, akhirnya beliau dibebaskan dan menjadi presiden kulit hitam di Afrika Selatan yang pertama. Pengajaran yang saya dapati daripada buku ini adalah janganlah kita belajar untuk membenci, masih lebih penting daripada kebencian. Selain itu, kita juga haruslah memiliki banyak teman karena ianya dapat membantu kita dalam banyak sudut. Keempat adalah buku yang bertajuk
Putri dengan Ali Sihir. Buku ini mengisahkan putri yang menjaga kerajaan dengan adil dan saksama. Di negeri itu tinggallah seorang ahli sihir yang jahat. Ahli sihir ingin merampas negeri itu dari putri dengan meracuni buah-buahan dan memberikannya kepada putri. Setelah beberapa hari kemudian, putri tetap sehat dan gembira. Ahli sihir sangat heran dengan kejadian itu. Pada suatu hari, putri mengadakan majelis keramaian di istananya. Ahli sihir pikir itu dapat memudahkannya untuk membunuh putri. Namun, karena ahli sihir terleka dengan keenakan makanan dan minuman, ahli sihir terlupa dengan rancangannya. Ahli sihir pun memuji keenakan dan makanan itu. Putri memberitahu bahwa makanan dan minuman itu diperbuat daripada buah-buahan yang diberikan oleh ahli sihir dahulu. Ahli sihir sangat terkejut, lalu berlari pulang. Namun malang bagi ahli sihir karena dia telah mati di pertengahan jalan. Pengajaran yang saya dapat daripada buku ini adalah janganlah kita berniat jahat karena niat jahat itu akan memakan diri kita sendiri. Terakhir adalah buku yang bertajuk Pada Bersikap Angkuh. Buku ini mengisahkan seorang lelaki yang bernama Maji. Maji merupakan seorang lelaki yang pandai bermain layang-layang, namun besar kepala. Pada suatu hari datanglah seorang lelaki tua mensabar Maji bermain layang-layang dengan syarat jika Maji menang, Maji akan diberikan kuda sebagai hadiah. Maji pun bersetuju. Setelah seharian berlawanan, akhirnya Maji menang dan Maji pun dapat kuda. Laki tua itu hanya tersenyum dan berlalu pergi. Setelah beberapa hari kemudian, datanglah laki tua itu kembali. Maji pun terkejut dengan laki tua itu. Laki tua itu mensabar Maji bermain layang-layang sekali lagi. Dengan syarat jika laki tua itu menang, maka kuda itu akan menjadi miliknya kembali. Maji bersetuju. Dan perlawanan pun dimulai. Setelah seharian berlawanan, akhirnya laki tua itu menang. Maji sangat malu dan insaf atas perbuatannya itu. Pengajaran yang saya dapat daripada buku ini adalah janganlah kita menyangka diri kita lebih hebat, karena di luar sana pasti ada yang lebih hebat dari kita. Sekian resensi buku saya pada kali ini, semoga memberi manfaat kepada kita semua. Akhir kata, saya petik dari kata Dr. Seuss sebagai motivasi saya dan kita semua. Semakin banyak yang kita baca, semakin banyak yang kita tahu. Semakin banyak yang kita belajar, semakin banyak yang kita pergi. Sekian, terima kasih.